Rifai memandu dialog Ramadan yang diselenggarakan oleh LDNU Rembang, yang pada kesempatan sore hari ini akan berdialog tentang NKRI harga mati, Pancasila Jaya, dan Nusantara milik kita. Hadir di tengah-tengah kita Mayor Yoyo dari Kodim 020 Kabupaten Rembang. Gimana kabarnya Dan? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana dengan Pak Ahmad juga? Saya Ahmad Rifai ya. Iya, Pak Ahmad Rifai. Oke, sebelum masuk tentunya kerabat Nur FM ini penasaran. Sebenarnya slogan ini sudah familiar di kalangan Nahdien dan seperti itu, terutama di kalangan Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Rembang dan Gerakan Pemuda Ansor secara luas, bahwa slogan ini merupakan dari untuk pengobar semangat gitu. Namun demikian, bahwa perlu kita gali lebih dalam bagaimana makna Nusantara yang terdiri dari ribuan pulau, dari ratusan bahasa dan 300 sekian suku lebih, yang kemudian menjadi sebuah keutuhan bangsa Indonesia. Bagaimana sebenarnya makna Nusantara milik kita ini bagi masyarakat atau bagi warga Indonesia itu? Terima kasih Pak Ahmad. Nusantara, bangsa Indonesia. Nusantara berarti luas nggak? Ya. Terdiri dari beberapa pulau. Mungkin terdiri dari mulai Sumatera, Aceh sampai dengan Merauke. Sangat luas, itu terdiri dari juga, walaupun pulau juga ada bahasa yang berbeda, mungkin suku yang berbeda. Maka bangsa Indonesia itu memang bangsa yang besar, sehingga terjadi banyak mungkin adanya berbagai bahasa, dan bangsa itu isu sara mungkin semakin besar. Maka yang jadi pemimpin di negara kita memang perlu adanya pengetahuan yang luas, sehingga menjadikan bangsa Indonesia itu selalu satu untuk menjaga NKRI. Gitu ya. Mungkin komandan ini pernah berada di daerah yang paling pelosok begitu ketika ditugaskan di perbatasan atau di mana, itu ceritanya seperti apa sehingga kami bisa menangkap, oh ternyata Nusantara ini tidak semua berbentuk desa yang sudah demikian rupa, berbentuk perkotaan. Pernah nggak seperti itu di beberapa titik mungkin? Betul Pak Ahmad, saya pertama dinas itu di Papua ya. Wah, di Papua langsung? Ya, tahun 2000 itu di Papua, kemudian 2007 di Merauke. Ya. Bagaimana gambaran di sana pada waktu itu? Di sana ya mungkin bagus sebenarnya, masyarakatnya hanya terbelakang aja mengenai tentang pendidikan ya. Tentang pendidikan memang untuk desa-desa itu di sana memang untuk guru kurang. Akhirnya kadang-kadang dari tentara yang untuk mengajarkan dia untuk belajar gitu Pak. Oh begitu. Artinya mungkin bakti dari prajurit ini ikut mengajar juga di sekolah seperti itu? Iya. Bukan di sekolah tapi di pedesaan-pedesaan yang tidak formal begitu ya? Tidak formal, sulit dijangkau. Yang penting bisa membaca gitu Pak ya. Apa tantangan pada waktu itu sehingga selalu semangat dalam memberikan pendidikan pada masyarakat secara luas pada waktu itu? Ya, kalau di Papua itu tantangannya sebenarnya hanya penyakitnya aja di sana Pak ya. Penyakitnya itu kan malaria itu ya, yang hampir sama lah. Malaria itu sangat menular sekali. Kalau tidak ditangani ya bisa-bisa kita pusing kemudian meninggal, itu bisa. Banyak juga yang meninggal karena malaria di sana itu Pak. Begitu bahaya di sana ya malaria itu. Karena untuk menjangkau ke rumah sakit susah. Jadi untuk menanganinya kan harus cepat gitu kan. Jadi untuk akses kesehatan bagi masyarakat di sana juga selain pendidikan berarti juga menjadi hal yang sangat vital ya? Ya, pendidikan, kesehatan ya memang untuk pelosok-pelosok memang ya kurang kalau di Papua gitu. Oh begitu ya. Yang paling dekat mungkin dari Bapak bertugas pada waktu itu, akses kesehatannya berapa kilo mungkin, atau gambaran
gambaran apa namanya perjalanan atau jalanannya seperti apa? Ya kalau perjalanan dari kota, kalau saya sih biasanya di kota Pak ya. Di kota ya paling ya 10-15 menit sampai. Tapi kalau yang perkampungan sampai di hutan-hutan kan nggak bisa Pak. Begitu ya. Berarti yang kita lihat sejauh ini itu kan apa namanya menjadi hal yang sangat memilukan ya. Bagaimana orang sakit kemudian sehingga tidak cepat tertangani ini bisa sangat berbahaya sekali. Oke. Selanjutnya untuk apa namanya nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, dan hari ini kan kita juga berbicara tentang Pancasila Jaya. Bagaimana sebenarnya aktualisasi dari nilai Pancasila pada saat pandemi seperti ini, Dan? Ya, terima kasih. Saat pandemi COVID ini ya. Ini yang menjadi tantangan kita bersama ini. Tadi sudah disampaikan lah, bangsa Indonesia itu kan bangsa yang besar ya. Terdiri dari beberapa pulau, berbagai suku, sehingga mungkin banyak yang mungkin ingin menduduki bangsa kita, terutama kan area kita ya yang subur ini kan. Dulu kita berjuang mungkin dengan bambu runcing, mungkin mendahulukan tentara atau sukarelawan ya. Tapi sekarang di era pandemi COVID-19 ini, tiap pribadi atau tiap individu menjadi prajurit Pak. Menjadi prajurit. Oke, ini cara istilahnya penting. Istilahnya menjadi prajurit karena untuk mengamankan tadi kan, supaya tidak berkembang virus. Itu virus ini sangat berbahaya sekali ya Pak. Virus COVID Corona ini berbahaya sekali sampai mungkin dalam waktu 14 hari kan pandeminya 14 hari ya. Masa inkubasi virusnya 14 hari. Kalau tidak dia tidak kuat ya meninggal lah kan gitu kan. Ya, ini catatan penting buat kerabat Nur FM dimanapun berada, bahwa setiap pribadi dari kita adalah prajurit pada saat-saat pandemi seperti sekarang ini. Karena sehati-hatinya berapapun orang, jika ada satu orang yang tidak berhati-hati, tentu ini akan sangat berbahaya sekali. Maka ini menjadi catatan penting buat kita bahwa setiap dari pribadi kita adalah prajurit di saat-saat krisis seperti sekarang ini. Oke. Terima kasih atas ini apa namanya jawabannya. Kemudian untuk arti dari Nusantara milik kita ini seperti apa, Dan? Oke. Tunggu dulu. Kita akan break sebentar. Ditahan dulu jawabannya. Akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Selamat sore kerabat Nur FM dimanapun berada. Kami sapa kembali kepada pendengar Radio Nur FM Smart and Religious Station. Mungkin yang baru saja bergabung pada kesempatan sore hari ini. Dialog Ramadan pada sore hari ini membahas tentang NKRI harga mati, Pancasila Jaya dan Nusantara milik kita. Hadir di tengah kita Mayor Yoyok dari Kodim 020 Rembang, melanjutkan pembicaraan tadi bahwa setiap individu pada saat pandemi seperti ini adalah prajurit. Bagaimana kemudian menumbuhkan rasa saling memiliki seperti yang dimiliki oleh prajurit TNI yang terkenal dengan jiwa korsanya, begitu Komandan? Tadi sudah disampaikan NKRI kan, slogan kan, slogan. Sudah punya slogan NKRI. Berarti kita sudah mempunyai rasa cinta terhadap NKRI ya. Kalau kita sudah mempunyai rasa cinta, apapun yang menjadi milik kita akan kita korbankan untuk meraih sesuatu yang akan kita cintai itu. Contohnya mungkin Pak Ahmad Rasli, Rifai kan, mencintai seseorang kan, apapun kita lakukan supaya mendapatkan cintanya dia itu kan gitu. Sama lah dengan Indonesia ini kan. Kalau kita sudah cinta kepada NKRI, apapun yang kita laksanakan supaya cinta kita itu terpenuhi kan gitu.
NKRI kan ada di situ, ada pemerintahan kan. Kita harus taat pada aturan pemerintah. Contohnya seperti itu, Pak. Misalnya di aktualisasi di mana, di pandemi ini sekarang ini kan. Kita sebagai pemuda atau seluruh masyarakat Indonesia, kalau cinta kepada NKRI juga cinta kepada pemerintahan yang ada. Kan kita pemerintahan yang ada itu kan sudah kita akui kan. Kita harus jaga jarak, ya kita harus jaga jarak. Kemudian di mana-mana harus kita memakai masker kan gitu. Ya kita ikuti supaya pandemi virus COVID-19 ini tidak begitu menyebar kan gitu ya. Karena di hari ini aja sudah 16 ribuan lebih, Pak. Ya, yang meninggal 1028 kawan. Nah, betul. Kita sebagai masyarakat kita harus patuhi apa aturan dari pemerintah, apa dari larangan dari pemerintah juga kita harus taati, begitu Pak Ahmad Rifai. Oke. Artinya dengan kita menaati anjuran maupun himbauan dari pemerintah, ini menunjukkan rasa cinta kita kepada NKRI, begitu Komandan? Betul sekali Pak Rifai, itu salah satunya ya. Salah satunya itu wujud dari manifestasi cinta kita kepada NKRI. Oke. Kemudian ini kita sering melihat pada saat-saat seperti ini ada orang-orang yang memang acuh atau tidak mengindahkan himbauan seperti ini, mungkin kurang mempunyai jiwa sosial, dan tadi saya katakan di awal ada jiwa korsanya antar masyarakat. Sebenarnya bagaimana kemudian menumbuhkan jiwa korsa dari, kalau di prajurit itu kan terkenal dengan jiwa korsanya, tapi kalau bagaimana membentuk jiwa korsa secara kolektif antar individu di masyarakat seperti saat-saat krisis seperti ini, Dan? Ya. Kalau di masyarakat mungkin ya kita sebagai aparat pemerintah mungkin menjadi contoh dalam segala tindakannya, atau tidak memberi contoh. Beda antara memberi contoh dengan menjadi contoh. Kalau menjadi contoh kan kita diri sendiri kan yang melaksanakan yang baik, mana yang salah kan gitu. Kalau tadi apa? Memberi contoh sama memberikan contoh kan orang lain memberikan contoh. Nah, kita harus menjadikan contoh. Kalau kita sudah bagus, masyarakat pasti melihat, oh bapak ini demikian. Nah, pasti akan mengikuti, Pak. Jadi harus pelan-pelan kalau kepada masyarakat. Kita sendiri harus menjadi contoh dulu. Kalau mencarikan contoh, apa tadi? Memberikan contoh kan susah kan, gampang tapi tidak dilaksanakan gitu. Kita harus menjadi contoh dulu. Pasti masyarakat menilai sendiri dan akan mengerti mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga dia akan mentaati aturan yang ada. Demikian kalau menurut saya, Pak. Oke, ini mungkin jika kita kaitkan dengan sebuah dawuh ulama begitu, kemarin pada beberapa hari yang lalu juga disampaikan oleh Gus Yahya, bahwa ini saya singgung sedikit nggak apa-apa ya, bahwa lisanul hal afsahu mil lisanil maqal, bahwa memberikan nasihat berupa tindakan ini lebih efektif dan efisien daripada memberikan nasihat secara lisan. Betul. Artinya memang hal ini kepatuhan terhadap himbauan pemerintah kita mulai dari pribadi diri kita masing-masing. Seperti itu ya. Oke. Demikian bahwa untuk sesi ini kita simpulkan, kita berikan sebuah kesimpulan bahwa saat-saat seperti sekarang ini menghadapi virus yang atau musuh yang tidak kelihatan ini, virus COVID-19 ini, kita harus mulai dari diri kita masing-masing sebelum kita menghimbau kepada orang lain. Karena efektivitas memberikan mencontohi itu dimulai dari diri sendiri, baru dengan lisannya. Begitu. Oke, untuk sesi ini kita break sebentar sebelum kita nanti lanjut dengan isu-isu terkini terkait dengan SARA, maraknya SARA melalui media sosial dan lain sebagainya, dan akan kita sambung pada sesi berikutnya. Kita break sebentar.
88,5 Radio Door FM Smart and Religious Station. Dialog Ramadan yang diselenggarakan oleh PCNU Kabupaten Rembang mengangkat tema pada sore hari ini NKRI harga mati, Pancasila Jaya dan Nusantara milik kita. Dialog kita pada kesempatan ini melanjutkan dari pembicaraan kita yang kurang lebih 30 menit yang lalu, Komandan, begitu. Kita sebagai bangsa yang sangat besar, tentu ancaman kita juga tidak mudah, ancaman kita juga tidak ringan, mengingat kita bangsa yang terdiri dari 17.000 sekian pulau dan 300 sekian suku. Ini tentu menjadi hal yang sangat tidak tidak mudah begitu untuk menjaga kesatuan. Apalagi kita menghadapi pandemi seperti sekarang ini yang tadi kita sudah singgung di awal. Yang kemudian menjadi tantangan juga adalah bagaimana kemudian media sosial, medsos ini pengaruhnya sangat luar biasa yang menjadi konsumsi dari kaum milenial, katakanlah seperti itu. Dan ini dimanfaatkan betul oleh para perongrong NKRI, para musuh-musuh NKRI baik dari dalam maupun dari luar negeri yang memanfaatkan media sosial ini untuk mengkampanyekan perpecahan. Sebenarnya bagaimana pandangan dari panjenengan terkait dengan merebaknya isu-isu sara, merebaknya radikalisme melalui media sosial seperti sekarang ini? Ya, terima kasih. Perlu diketahui juga Pak Ahmad Rifai bahwa medsos adalah sebuah gardu ya. Sebuah gardu itu tempat tempat berkumpul dan tempat untuk ngobrol-ngobrol kan. Kalau medsos itu berarti kan gardu yang sangat besar ya. Untuk ngobrol-ngobrol itu kan belum tentu ada tanggung jawabnya kan gitu. Kecuali kalau di situ ada ahlinya, mungkin ahli kedokteran tentang kesehatan kan gitu. Tapi kalau ini kan sebuah gardu yang untuk ngobrol dan ngopi kan gitu kan. Ngobrol monggo sembarang, tidak ada yang melarang, tidak ada bebas kan gitu. Kecuali ada rambu-rambu memang demikian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi sudah disebutkan bahwa bangsa kita kan bangsa yang besar, subur, tanah mungkin dari Sabang sampai Merauke, maka banyak negara yang ingin menguasai kita kan. Karena di era globalisasi ini, maka yang diserang adalah tentang radikal lewat media sosial kan demikian. Dengan mungkin mengajarkan hal-hal yang kurang bagus, makanya kita harus masyarakat harus selalu waspada, selalu tabayun kan demikian kan, selalu cek dan recheck, cek dan recheck dan cek recheck terus menerus sehingga tahu benar-benar kebenarannya kan demikian. Mungkin karena kita terlalu banyak makan instan juga, makanya kita selalu makanya terpengaruh juga kan. Makanya terpengaruh juga dengan berita-berita yang instan. Selalu kita makan, kemudian kita sebarkan lagi, belum tentu tahu kebenarannya, tapi kita sebarkan lagi kan gitu. Lebih bagus kita mungkin kalau membaca, kalau belum tahu tentang kebenarannya ya cukup kita sendiri aja lah yang konsumsi kan gitu. Tidak usah disebarkan kan demikian. Maka untuk misalnya sudah tahu kebenarannya tidak masalah. Mungkin dari ahli siapa, mungkin dari siapa, sudah ada aturannya, ya monggo disebarkan, itu bagus. Tapi kalau belum tahu kebenarannya ya jangan demikian. Kalau menurut saya kan. Oke. Artinya mungkin media sosial ini menjadi tempat bersosial yang bebas. Maka perlu pembatasan-pembatasan, maka ada undang-undang ITE demikian. Namun tadi disampaikan bahwa sebelum kita men-sharing juga harus saring terlebih dahulu, kalau bahasa milenial gitu. Betul, saring. Sebelum sharing kita harus sharing mana berita yang benar-benar ini hoax, apa berita yang benar-benar
bisa dipertanggungjawabkan seperti itu ya, Dan. Yeah. Oke, kemudian beberapa pernyataan dari lembaga survei beberapa bulan yang lalu bahwa pelajar atau elemen bangsa ini sudah 20% yang tidak menginginkan atau menolak Pancasila sebagai landasan dari pondasi bangsa Indonesia ini. Ya. Fenomena ini tentu mencengangkan, mengingat 20% dari bangsa Indonesia ini sudah berapa juta jiwa seperti itu, dan ini tentu menjadi ancaman serius. Kemudian mereka memanfaatkan media sosial untuk berkampanye, untuk mendengungkan bahwa Pancasila ini adalah sebuah ajaran yang harus kita tolak, karena mereka menggunakan agama sebagai alasan untuk menolak Pancasila. Ya. Sebenarnya aktualisasi nilai Pancasila ini yang sudah, kalau meminjam istilahnya Kiai Siddiq itu, bagaimana ibarat makanan Pancasila ini sudah kita makan bertahun-tahun, kemudian kok baru kita persoalkan seperti sekarang ini. Sebenarnya aktualisasi nilai Pancasila bagi kalangan pemuda ini seperti apa? Ya. Dan sebelumnya membahas ke situ, Pak, yang memang sekarang yang perlu kita waspadai itu adalah radikalisme kanan ya. Yang berbasis tentang agama atau mungkin berkedok agama. Kalau radikalisme kiri itu kita sudah tahu, oh demikian. Tapi kalau radikalisme kanan bisa berkedok agama, kemudian meracuni mungkin generasi muda kita kan. Nah, mungkin dengan paham-paham yang beragama, makanya tidak bisa menolak, mungkin bisa dicuci otaknya pemuda itu. Doktrin lewat agama. Betul. Demikian mungkin memang Pancasila tidak bisa disamakan dengan agama ya. Agama tidak bisa disamakan dengan Pancasila. Namun demikian Pancasila mungkin merupakan dasar negara kita kan. Itu sudah mungkin lama untuk menjadikan apa sih dasar kita waktu itu kan. Para pendiri kita tidak mudah. Makanya mungkin pendiri kita juga sudah tahu atau sudah banyak mungkin mengolah apa arti Pancasila itu kan, supaya jadikan dasar negara kita. Kalau ada generasi muda kita yang mungkin menolak Pancasila sebagai dasar negara kita, nah itu mungkin kurang adanya sosialisasi kan gitu. Mungkin adanya tadi pengaruh dari radikalisme kanan tadi. Untuk itu perlu diwaspadai sekarang adalah radikalisme kanan, Pak. Radikalisme itu berkedok agama tadi. Betul, mungkin sudah pemerintah sudah ada mungkin rambu-rambu di ITE itu kan, siapa yang melanggar kan pasti ada ketahuan. Demikian. Mungkin ada kurang, Pak. Artinya memang ini menjadi PR bersama, tidak hanya menjadi tugas dari pemerintah. Artinya masyarakat juga harus proaktif sehingga radikalisme kanan ini tidak berkembang biak lebih begitu. Dan kemudian saya masih ingat betul justru di instansi pendidikan di daerah masih di Jawa Tengah, saya ingat di sekolahan justru ada sekolahan yang siswanya ini kemudian membentangkan bendera dari ormas terlarang. Sebenarnya apa yang menjadi alasan kemudian sekolahan ini sehingga bisa menjadi kecolongan, kemudian kiat-kiat sekolah untuk membangun atau membentengi para peserta didiknya dari pengaruh radikalisme ini idealnya seperti apa, Dan? Ya namanya juga manusia ya, Pak ya. Mungkin sedikit yang mungkin lebih kecil mungkin sekolahan lah. Sekolahan itu kan bermacam-macam ya. Bermacam-macam pikiran, mungkin tindakan kan gitu, kelakuan kan gitu. Mungkin untuk di sekolahan pengen dia itu
mencuat, pengen terkenal kan gitu kan. Nggak tahu itu baik atau buruk mungkin gitu kan. Jadi pengen terkenal. Ada kemungkinan motifnya ke sana. Nah, kita harus teliti dulu bagaimana orang itu kan. Itu karena membentangkan beda itu karena keinginan dia supaya terkenal atau gimana kan gitu. Kita lihat dulu. Seperti yang pernah terkenal di baru-baru ini ya, mengenai memberikan bingkisan kepada orang yang waria itu kalau nggak salah, memberi bingkisan perang itu sih. Nah, tapi kan hanya terkenal aja, pengen terkenal aja itu Pak, anak muda kan pengen terkenal lewat YouTube-nya. Nah, padahal itu mungkin tahu nggak itu baik atau buruk kan gitu. Belum tahu dia. Kita harus selalu antisipasi kepada, kalau di tempat pendidikan harus kita mengenai etika. Mungkin etika yang belum banyak masuk di pelajaran di sekolah-sekolah itu tentang etika, demikian. Artinya memang betul bahwa program pemerintah ini adalah kemudian mengkampanyekan Merdeka Belajar. Kemudian sebelum ini dulu ada pendidikan karakter, seperti itu. Artinya memang ini menjadi PR bersama, karena dimulai dari bangku sekolahan ini mereka nanti akan menjadi apa dan tertempa karakternya seperti itu. Kan kebanyakan kalau di tempat pendidikan hanya dituntut kepintarannya. Kalau sekarang kalau nggak salah ya. Kalau etikanya mungkin masih kurang. Kalau di pelajaran etika agama, sejarah, nah perlu sejarah itu diperbanyak. Seperti dulu kan adanya PSBB, kemudian sejarah Indonesia. Nah, kita untuk maju ke depan itu perlu ke belakang juga Pak. Melihat ke belakang. Seperti mungkin kita mau nendang bola kan perlu kaki ke belakang dulu. Supaya lebih jauh ke depan lah. Kita supaya maju ke depan juga harus menghargai sejarah. Demikian Pak. Kemudian ini bagaimana kemudian sejarah ini bisa menjadi bagian dari mencintai NKRI ini. Betul, kita harus mengajar. Nanti akan kita gali lebih dalam terkait dengan peran atau bagaimana aktualisasi nilai-nilai ajaran-ajaran para leluhur kita, kemudian dari sejarah bangsa Indonesia ini untuk membentuk karakter dari pemuda hari ini. Tahan dulu jawabannya, kita akan kembali setelah yang melewat berikut ini. 88,5 Radio Nur FM. Duh, pinter repitikku. Ndok sing akeh ya, ora usah ikut social distancing. Biar manusia saja yang ikut social distancing ya. Pak, kok belum siap-siap toh? Katanya mau nemenin ke rumah sakit. Loh, saiki nebune. Bapak belum ada duit, Bu. Ini aja ayam-ayamnya baru bertelur, Bu. Opo toh Bapak iki? Kita kan bisa pakai BPJS Kesehatan, Pak. Rumah Sakit Bina Bakti Husada Rembang juga melayani BPJS Kesehatan kok, Pak. Rumah Sakit Bina Bakti Husada berlokasi di Jalan Pemuda KM 4 Rembang. Terakreditasi Paripurna Bintang 5. Kami melayani peserta BPJS, umum, asuransi, dan perusahaan. Tersedia poliklinik spesialis anak, kebidanan dan kandungan, penyakit dalam, bedah umum, bedah tulang, dan klinik konservasi gigi. Kelas rawat inap bervariatif, fasilitas ruang isolasi, NICU dan perina, CT scan 160 slice, USG 4 dimensi, rehab medik, MCU dan laboratorium, lengkap, bersih dan nyaman. IGD dan ambulan kami siaga 24 jam. Info lengkap 029569807777. Rumah Sakit Bina Bakti Husada, solusi sehat untuk keluarga. 88,5 Radio Nur FM. Masih dalam acara Dialog Ramadan bersama PCNU Kabupaten Rembang. Acara ini didukung oleh Rumah Sakit Bina Bakti Husada Rembang. Rumah Sakit Bina Bakti Husada, solusi sehat untuk keluarga.
Kembali bergabung di 88,5 Radio Nur FM, Smart and Religious Station. Dialog Ramadan yang disampaikan oleh PCNU Kabupaten Rembang. Sore hari ini kita sampai di mungkin menjelang akhir, begitu Komandan? Ya. Kita hari ini bahwa peran sejarah ini tentu tidak boleh dilupakan karena slogan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Ini bagaimana implementasi nilai-nilai sejarah dalam masa-masa krisis seperti sekarang ini. Mungkin bisa diceritakan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sejarah leluhur kita tentang gotong royong saat menghadapi pandemi seperti sekarang ini. Bagaimana ini untuk aktualisasinya yang apa namanya, yang mudah bisa kita lihat, mudah kita bisa rasakan dan kita bisa sengkuyung bersama. Seperti apa itu? Ya Pak, kita dulu kita dalam merebut kemerdekaan ini kan perlu adanya kerjasama, ya, gotong royong. Jadi tidak hanya tentara atau yang sukarelawan aja, tetapi semua masyarakat perlu adanya ikut serta dalam merebut kemerdekaan. Nah, di sekarang ini, di pandemi ini juga kita juga harus saling menumbuhkan. Kita harus ikut berpartisipasi dalam menjaga atau supaya pandemi ini, virus ini tidak merebak kemana-mana. Misalnya karena sekarang dampak dari pandemi ini mungkin banyak yang mungkin kehilangan pekerjaan, pertama itu, kemudian kedua tidak bisa beraktivitas kemana-mana, sehingga terutama bagi yang mungkin berpenghasilan dari harian itu yang susah sehingga mungkin keluarga atau beliaunya itu kekurangan dalam penghasilan atau untuk memberikan suatu nafkah. Kita bekerjasama dengan Polri juga dengan pengusaha itu Pak, kita mendirikan dapur umum, dapur lapangan untuk ya sekedar sedikit lah membantu mereka yang kekurangan. Mungkin kita masak tiap hari Selasa di bulan Ramadan ini selama 1 bulan ini. Tiap hari Selasa itu bersama dengan Polri yang masak kan, kita juga dengan pengusaha yang ada di Rembang ini. Sebagai modalnya kita sebagai pekerjanya lah gitu, tidak menyalurkan. Berarti memang bahwa Gubernur Jawa Tengah mencanangkan program Joko Tonggo dengan semangat gotong royongnya. Kita yakin bahwa pandemi ini bisa kita atasi bersama. Salah satu bentuk wujudnya adalah kepedulian kita bagi yang berada, membantu yang kurang berada. Demikian. Ini dari harus kita ambil hikmahnya Pak Arifai ya. Kalau mungkin kita dulu mungkin kita orang yang berada atau mungkin orang kaya mungkin agak kurang sedikit berempati terhadap yang miskin kan. Betul, tapi kalau sekarang kan kayaknya banyak lah dari yang kaya atau yang berada untuk berempati kepada yang nggak punya kan, demikian. Apalagi ini suasana Ramadan, mari kita tingkatkan amal ibadah kita mungkin ya Pak ya. Apalagi ini di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, baru banyak sedekah. Oke, jadi tadi yang dikatakan bahwa hikmah dari pandemi ini adalah bahwa meningkatkan empati antar sesama, antar mungkin antar status sosial. Ini kan yang belum begitu kita lihat pada masa-masa sebelum ini. Mungkin satu lagi Pak, mungkin faedah dari pandemi virus ini, semuanya pasti ada faedahnya ya. Kita bisa berkumpul keluarga, satu keluarga berkumpul terus, itu lebih bagus itu. Saya sendiri juga baru kali ini taraweh mungkin
di rumah dengan keluarga ya. Waktu itu kan di masjid terus, tidak pernah ada komunikasi sedikit. Mungkin saya kan pulang sore, pagi berangkat kan gitu, jarang. Sekarang ketemu terus lah gitu. Artinya memang hikmah dari pandemi ini adalah kita lebih dekat ke anak-anak, ke keluarga. Oke. Dengan begitu kan kita bisa ngomongin dengan anak-anak kita, Pak. Mana yang bagus, mana yang jelek kan gitu kan. Seperti tadi kan dilepas di sekolahan ya, kita nggak tahu ya kelakuan dari anak-anak kita bagaimana. Kalau sekarang kan, kalau kita di keluarga kan tahu lah, paling nggak kita awasi kan, demikian. Artinya kalau kita kembali ke rumah, kita menjadi orang tua ya, apalagi seperti sekarang ini, bahwa beberapa teman juga mengeluh, yang menjadi orang tua sedikit mengeluh bahwa ternyata menjadi guru itu tidak mudah. Ada yang seperti itu. Artinya memang bagaimana kemudian kita mengajari anak, bagaimana kemudian kita menjadi gurunya ketika di rumah. Nah, ini apakah Bapak ini komandan ini punya pengalaman menarik terkait dengan bagaimana memberikan istilahnya membantu anak-anak dalam mengerjakan tugas sekolahan, Pak? Ya. Kalau tugas sekolahan terutama yang SMP dan SMA mungkin berbeda ya. Saya udah agak tahu, hanya memberi semangat saja kalau gitu. Saya mungkin berbeda terutama mengenai itu dengan fisika, kimia. Kalau mengenai etika sih kita tahu, mengenai PSD sedikit tahu lah. Kalau mengenai fisika, kimia tentang di SMA SMP itu sudah nggak tahu. Artinya hanya memberi semangat kita itu. Apa ada pekerjaan? Nah, ayo kerjakan cepat kan gitu. Artinya salah satu hikmahnya juga yang mungkin dirasakan bagi pendidikan, bahwa pendidikan hari ini menerapkan pola pendidikan jarak jauh atau e-learning bahasanya, belajar di rumah dengan memanfaatkan media telekomunikasi, memanfaatkan media internet yang ini juga mungkin perlu kontrol, Pak. Artinya bagaimana kemudian anak-anak kita bisa terbentengi dari pengaruh-pengaruh negatif internet. Mungkin komandan ini punya punya gambaran terkait bagaimana membentengi anak-anak ini terhadap pengaruh dari ketergantungan terhadap HP. Karena ya kita lihat bahwa anak-anak ini cenderung banyak yang kemudian seperti kecanduan, Pak. Bagaimana mengatasi hal ini sehingga anak-anak ini pengaruh negatif dari HP ini bisa kita mitigasi, Pak. Mungkin bisa berbagi di sini sehingga mungkin saya juga nanti akan belajar dari panjenengan. Silahkan kami akan bisa kita sharing bersama. Terima kasih. Kalau ini pengalaman saya sendiri, Pak. Pengalaman saya sendiri. Malah justru saya kan dinas di Rembang nih. Anak saya di Salatiga kan demikian. Saya tinggal di sana 2 orang yang SMP dan SMA itu kita manfaatkan komunikasi dengan anak itu hanya mungkin sore kita cek di mana gitu. Artinya rajin kontrol begitu, Pak? Kontrol hanya untuk ibunya mungkin rajin kontrol, kalau saya hanya sore aja kan gitu. Di mana ya kita sama anak itu jangan terlalu mengekang, juga jangan terlalu kebebasan gitu kan. Bagaimana caranya yang tahu kita sendiri sih. Kalau saya demikian, Pak. Jangan terlalu mengekang, jangan terlalu kebebasan. Ya kita kadang-kadang ya itu bicara guyon dengan anak-anak itu salah satu untuk supaya tidak melenceng lah dari aturan lah gitu. Kalau saya demikian, tidak terlalu punya tips sebenarnya. Yang penting tidak terlalu mengekang dan tidak guyon gitu, Pak. Bahkan anak saya tinggal lah, Pak. Hanya sekarang kumpul di Rembang semuanya. Demikian. Artinya yang menjadi catatan bahwa pengaruh negatif ini yang mungkin bisa kita lakukan adalah jangan terlalu mengekang dan jangan kemudian lepas kontrol. Mungkin itu menjadi hal penting yang akan kita kita sisipi juga, Pak. Mana kita harus mensisipi mana sih yang baik, mana yang buruk tadi. Kita menjadi contoh juga tadi kan. Kalau
kita tidak memberikan mana yang baik dan mana yang buruk juga, anak-anak juga belum bisa memilah mana yang baik mana yang buruk kan. Kita harus jadikan dia dewasa lah. Dengan menjadikan dewasa, orang tua itu belum tentu dewasa loh Pak. Ya. Yang orang dewasa itu mana? Orang dewasa itu yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk lah. Gitu. Kita didik dia supaya dewasa gitu. Oke, ini nanti kita akan menuju sesi yang paling akhir, dan sebelumnya akan kita break sebentar. Mungkin nanti akan menjadi closing statement dari dialog kita pada sore hari ini. Ya. Begitu Pak ya? Ya. Oke, sebelumnya akan kita sambung kembali setelah yang satu ini. 88,5 Radio Nur FM. Masih dalam acara Dialog Ramadan bersama PCNU Kabupaten Rembang. Acara ini didukung oleh Rumah Sakit Bina Bakti Husada Rembang. Rumah Sakit Bina Bakti Husada, solusi sehat untuk keluarga. ...88,5 Radio Nur FM, Smart and Religious Station. Tiba saatnya kita berada di penghujung dialog Ramadan pada sore hari ini. Sebelum nanti ada closing statement dari narasumber kita, sedikit saya akan menyimpulkan bahwa dialog Ramadan pada kali ini adalah temanya NKRI harga mati, Pancasila Jaya dan Nusantara milik kita, yang mana di tengah-tengah masa pandemi seperti sekarang ini dibutuhkan aksi nyata, aktualisasi dari nilai-nilai mencintai bangsa dan merawat kebinekaan ini, bahwa setiap individu dari kita adalah prajurit dalam masa krisis seperti sekarang ini. Kemudian hal-hal baik, menaati peraturan pemerintah, ini adalah manifestasi dari cinta kita kepada NKRI. Dimulai dari diri kita sendiri, mengikuti anjuran pemerintah dengan tetap di rumah saja. Kemana kalau mau ada kepentingan keluar rumah, jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan, dan seterusnya. Kemudian mengingat sejarah itu adalah bagian dari bangsa ini, maka penting untuk kita aktualisasi nilai-nilainya. Hari ini adalah kita gotong royong bagaimana menghadapi virus pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Dan beberapa hikmah yang bisa kita ambil juga, tentu kita tidak harus bersusah, berduka, berlarut-larut, tapi kita harus mampu mengambil hikmah dari pandemi seperti sekarang ini, dengan tumbuhnya empati antar sesama, dengan tumbuhnya rasa saling berbagi, saling mengisi. Kemudian cerdas bermedia sosial, terutama bagi kalangan pemuda. Jangan lupa cek and recheck, dan selalu cek and recheck. Jangan mudah terpengaruh oleh isu-isu dan kabar hoax. Oke, di penghujung dialog Ramadan yang diselenggarakan oleh PCNU Kabupaten Rembang ini, sebelum saya akhiri, nanti akan ada pesan dari narasumber kita untuk masyarakat Rembang khususnya, dan pemuda secara umum. Jadi sehingga nanti bisa kita aktualisasi nilai-nilai hikmah dan hikmah dan istilahnya, nilai-nilai yang kita ambil lah gitu. Nilai-nilai yang kita ambil dari masa-masa krisis seperti sekarang ini, terkait dengan juga ada ketahanan pangan, begitu. Oke, sebelum memberikan closing statement, saya akan memberikan satu pertanyaan terlebih dahulu. Bagaimana sebenarnya mewujudkan ketahanan pangan di era krisis seperti sekarang ini? Ketahanan pangan. Ya, ini kan kemarin Presiden juga mewanti-wanti bahwa ini akan ada kemarau panjang, defisit kebutuhan pangan kita jangan sampai defisit dan seterusnya. Bagaimana
kita yang berada di Rembang ini yang juga ada nelayan, ada petani, dan ada sebagainya. Ini bagaimana menjaga ketahanan pangan sebelum kita yang disampaikan Presiden kemarin, sebelum jangan sampai hal itu terjadi, bagaimana ini mewujudkan secara lingkup mungkin dari keluarga kita, dari desa kita, dari kecamatan kita, dan dari Kabupaten Rembang yang kita cintai ini. Ya, terima kasih Pak. Untuk ketahanan pangan kita sudah selalu ngecek dan recheck kerjasama dengan Bulog ya, bagaimana tentang ketahanan pangan kita. Misalnya ada krisis yang demikian, masih adalah kita untuk bisa tidak kekurangan pangan. Misalnya kalau untuk kebutuhan pokok, misalnya pangan untuk saat hari ini, mungkin sekarang lah kita waktunya yang kaya mungkin membantu semakin yang miskin ya, untuk memberikan sumbangan kepada mereka. Demikian juga waktu itu ada pengusaha yang mempunyai uang tapi dia tidak tahu kemana disalurkan, bisa lewat kita, lewat Kodim kita salurkan. Pernah demikian, kita belikan bahan pokok kita salurkan sesuai demikian. Jadi demikian mungkin kalau untuk ketahanan pangan, alhamdulillah untuk Rembang aman ya Pak? Ya aman. Kalau untuk bahan bakunya aman Pak. Kira-kira sampai berapa bulan ke depan ini masih aman? Selalu kita cek aman ya. Oke. Ini yang membuat ketenangan kita, artinya skala kecil dari daerah kita Kabupaten Rembang ini untuk ketersediaan pangan bahan pokok ke depan masih aman. Oke. Demikian dialog Ramadan kita pada sore hari ini. Mungkin yang paling terakhir tadi disampaikan bahwa pangan di Rembang ini bahan pokoknya masih aman, dan kita namun demikian kita tidak menutup kemungkinan kita tetap saling berbagi, bagaimana kita peduli, bagaimana rasa empati kita ini terejawantahkan melalui mungkin memberikan sumbangan kita kepada pihak yang dipercaya bisa menyalurkan. Ya. Dalam hal ini GP Ansor Kabupaten Rembang, PC GP Ansor Kabupaten Rembang juga membuka donasi bagi para dermawan, bagi para masyarakat Rembang dan sekitarnya yang mau mewujudkan atau mendermakan hartanya untuk menjadi bagian dari semangat gotong royong menghadapi pandemi virus COVID-19. Ya. Oke, mungkin mau memberikan closing statement sebelum saya tutup, Komandan? Ya, sedikit Pak. Di tengah-tengah pandemi virus COVID ini, kita jangan berkecil hati, kita harus selalu semangat ya, selalu semangat. Pasti semua ada faedahnya. Memang Tuhan itu memberi faedah kepada kita tuh bukan di depan tapi di belakang. Pasti semuanya ada faedahnya ya. Jadi selalu kita semangat dan jangan putus asa. Salah satunya kita harus taati aturan pemerintah mengenai cuci tangan, selalu cuci tangan, kemudian menjaga jarak dan selalu memakai masker bila keluar. Nah, demikian mungkin dari saya, selalu semangat dan jaga Rembang, mari kita selalu keamanan kita jaga. Amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian bagi kerabat Nur FM dimanapun Anda berada, kami sampaikan terima kasih bagi yang sudah mendengarkan di 88,5. Dari saya yang menemani Anda sore hari ini di menghiasi ruang dengar Anda, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.